Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandey Febi Soratri, NIM 181505168, berasal dari kelas PTI 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi Project UTS yang saya buat, di mana untuk Project UTS ini, saya membuat aplikasi kalkulator bangun datar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan atau demo pembuatan aplikasi kalkulator bangun datar. Pada pertama, di file main.dat yang terdapat pada folder lib, saya mengimport Flutter Material.dat. Jadi fungsi Flutter Material.dat ini yaitu untuk merangkum widget beserta style yang akan kita gunakan. Maka kalau misalnya ini kita hapus, maka akan terjadi error. Karena style-style atau widget yang kita gunakan dirangkum pada material.dart. Nah, selanjutnya, pada method main, saya menjalankan kelas yaitu home. Ini ditunjukkan pada home, new home. Jadi pada kelas home, di sini saya mengextend stateful widget. Nah, stateful widget ini sifatnya dapat dirender kembali saat ketika terdapat event atau user action. Nah, karena pada main.dat ini shortcut-nya khusus saya atur untuk membuat tab bar, maka saya menggunakan stateful widget. Nah, di dalam stateful widget, saya memanggil fungsi createState. Nah, fungsi createState ini berfungsi untuk membuat mutable state. Jadi dalam hal ini, mutable state ini berfungsi untuk meload kelas homeState. Jadi pada kelas home terdapat createState yang berfungsi untuk meload kelas homeState. Selanjutnya, pada kelas homeState, di sini saya memanggil juga fungsi single ticker provider start mixin. Nah, jadi fungsi yang ini ya itu berfungsi untuk membuat animasi controller pada tab. Jadi membuat animasi controller pada tab bar yang nanti kita jalankan. Nah, untuk selanjutnya, maka dari itu kita memerlukan controller di sini. Kita memerlukan controller. Jadi fungsi tab controller di sini yaitu untuk mengkoordinasikan antara tab bar dengan tab bar view. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya di sini length. Nah, di sini ada length ya. Ini saya definisikan length-nya ini sebanyak 4. Nah, 4 ini didapat karena saya akan membuat tab sebanyak 4 ke horizontal. Jadi ini tergantung jumlah tab yang akan kita gunakan. Misalnya ingin membuat tab sebanyak 3, jadi bisa tulis 3. Kalau di sini saya menggunakan 4 tab, maka saya tulisnya length-nya 4. Nah, untuk selanjutnya di sini saya membahas pada bagian widgetnya. Jadi di sini memanggil scaffold, add bar. Nah, di sini background dari tab barnya nih saya atur menggunakan warna red Asian. Untuk selanjutnya saya beri judul tab barnya kalkulator bangun datar. Maka di sini saya memanggil fungsi teks atau widget teks kalkulator bangun datar dengan center title true untuk membuat judulnya menjadi di tengah-tengah ya. Selanjutnya, nah pada bagian bawah judul dan pada bagian bawahnya nih, di sini kita akan mendefinisikan lamang-lamang tab barnya. Di sini kita membuat tabnya sudah ya. Sehingga kita membutuhkan controller, kita memanggil tab, widget, lalu kita tulis new tab. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, pada length ini saya membuat 4 karena pada tab bar saya akan membuat 4 tab. Ini ya, yaitu 1,
untuk materi, 1 untuk persegi, 1 untuk segitiga, dan 1 untuk lingkaran. Jadi pada masing-masing tab ini saya isikan icon. Ikonnya ini saya sesuaikan dengan judul atau judul teks pada tabnya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian body. Di bagian body ini kita mengatur view dari masing-masing tab. Jadi ketika kita memilih tab materi, maka akan muncul view materi dan seterusnya. Jadi dalam membuat view ini kita sesuaikan dengan importnya. Nah, nama importnya. Jadi seperti contoh new materi, materi dalam kurung ini ya. Nah, jadi materi ini, materi yang ini kita sesuaikan dengan nama S-nya. Jadi sebagai nama apa dia nanti page yang kita import itu. Nah, setelah titik ini ada materi dalam kurung. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama kelasnya. Contohnya ini pada materi. Nah, kita lihat pada hal materi. Di sini saya menggunakan nama kelas. Nama kelasnya materi. Sehingga di sini kita buat pada tab dari view-nya materi. Dan begitu juga dengan sama pada yang di bawahnya, ini rumus 3, rumus 4. Jadi untuk selanjutnya, di sini pada bagian bottom navigation bar, karena di sini pada bagian bawah dari halaman tampilan atau halaman view-nya, saya akan membuat tab bar juga, tapi namanya bottom ya, namanya bottom navigation bar, dimana di dalam bawah view itu saya akan isikan tab, sehingga di sini nih saya juga memanggil child tab bar. Warnanya saya samakan dengan yang tab bar atas. Dengan tab bar bawah saya samakan warnanya red accent, namun di sini saya atur untuk kapasitas warnanya itu 100 biar nanti lebih mudah gitu nanti warnanya di bawahnya. Jadi bisa dilihat seperti tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini pada tab materi, ini di sini kan sudah terisi nih materinya, ada materi persegi, ada segitiga, dan lingkaran. Untuk membuat materi, ini kita atur pada page hal underscore materi.dark. Nah, pada page ini, di sini kita mengatur tulisannya, warna tulisannya, dan juga ada gambar-gambar yang kita insert di sini pada materi. Nah, pertama, seperti biasa kita mengimport dulu material dartnya. Yang kedua, kita buat kelas yaitu stateless widget. Nah, di sini stateless widget ini kenapa kita gunakan stateless widget? Jadi karena pada bagian atau view ini tidak dapat dirender kembali setelah komponen load atau sifatnya statis. Nah, jadi pada halaman materi ini sifatnya statis, maka saya menggunakan stateless widget. Untuk selanjutnya, kita membutuhkan kontainer, membuat child, kita membutuhkan kontainer, di sini margin, right and left-nya, ini saya atur 20, masing-masing 20, agar nanti tulisan atau penjelasan materinya nanti tidak terlalu mepet pada dinding-dinding atau batas-batas view-nya. Jadi di sini sangat penting untuk membuat atau mengatur marginnya. Pada child, di sini ada center, itu di tengah nanti. Nah, yang terpenting di sini adalah single child scroll view. Nah, fungsi single child scroll view ini, jadi untuk biar ketika materinya ini banyak, ada stack di bawahnya. Jadi misalnya kita menampilkan suatu materi. Nah, ini jadi layarnya ini kan tidak cukup. Layarnya ini tidak cukup untuk menampilkan banyak materi. Karena satu materi itu kan nanti banyak nanti di bawah-bawahnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan single child scroll view, maka nanti di bawahnya akan isi error yang warnanya garis-garis kuning,
dimana tulisannya nanti overload gitu. Jadi nanti ada tulisan overload di sana. Maka sangat penting untuk menambahkan single cheat scroll view ini, jadi untuk bisa kita scroll view-nya ke bawah. Selanjutnya pada cheat kita punya kolom dan kita punya padding. Padding di sini kita atur top 20, jadi untuk mengatur padding, jadi jarak antara tab bar dengan materi. Misalnya di sini kita atur 0, kita save, nah, maka tidak ada jarak ini. Jadi tidak ada jarak antara tulisan pengertian persegi dengan tab barnya. Maka kita sangat penting untuk mengatur topnya menjadi 20. Margin topnya, padding topnya menjadi 20. Supaya lebih bagus untuk dipandang. Selanjutnya saya menggunakan menginput teks persegi, pengertian persegi. Di sini font size-nya 15. Jadi ukuran tulisnya 15, letter spacing-nya 2. Jadi di sini saya menggunakan letter spacing nanti biar berbeda subjudul dengan materinya. Maka saya menggunakan letter spacing 2 dan font weight-nya juga jenisnya bold. Bold-nya ini tebal. Jadi untuk subjudulnya nanti saya atur masing-masing font weight-nya itu bold biar lebih terlihat. Selanjutnya kita juga atur padding-nya, bottom-nya 20, kita isikan materinya, materi persegi, dan seterusnya kita juga di bawahnya kita pakai rumus. Sini kita membuat tulisan rumus luas dan keliling persegi, di sini sebagai subjudul, maka font weight-nya saya atur bold. Nah, setelah teks rumus luas dan keliling persegi, di sini saya membutuhkan image. Nah, di sini saya menggunakan image asset dan sebelumnya sudah saya atur di YAML ini. Nah, sehingga di sini sudah ada ya sesuai dengan gambarnya. Di sini gambarnya namanya persegi dengan tipe gambarnya JPG. Dan pada YAML ini saya juga sudah import persegi dengan tipe gambarnya JPG. Nah, image ini fungsi aset, dan image ini kenapa image? Karena gambar ini saya simpan pada folder image. Nanti bisa dilihat. Nah, pada program C di user, di project UTS saya menambahkan folder image di sini. Jadi saya menambahkan folder image. Nah, disinilah tempat gambar-gambarnya nanti nih. Jadi untuk yang persegi saya gunakan tadi gambar yang persegi ini, yang tipenya JPG. Kalau dibuka, ya seperti ini. Jadi sama gambarnya kayak di code-nya nanti. Tampilan view pada code-nya. Jadi seperti itu, sebelumnya sudah saya atur di page YAML ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah menginsert gambar, atur juga height-nya dan width-nya. Di sini masing-masing saya atur 200. Lalu isi padding lagi, size box, color gray. Nah, ini untuk mengisikan garis yang warnanya abu-abu. Ya, seperti itu. Dan di bawahnya juga sama, kita juga panggil new text pengertian persegi 3, karena ini subjudul, maka saya atur font weight-nya bold dan letter spacing-nya 2. Dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah pada halaman menu materi, kita mempunyai menu persegi. Nah, pada menu persegi ini, di sini fungsinya untuk menginput sisi ya, yang akan dihitung, menginput rumus modelnya ya.
Misalnya kita ingin menginput berapa mungkin sisinya, 3 gitu. Misalnya kita input 3. Nah, di sini sudah bisa kita inputkan dulu seperti ini ya. Jadi inputan persegi ini saya atur pada page hal_rumus.dart. Jadi saya atur di sini. Nah, pada page ini hal_rumus.dart ini, pertama saya juga import material dartnya. Jadi lagi sekali material dart ini berfungsi untuk merangkum widget beserta style yang akan kita gunakan. Jadi widget yang kita gunakan, container dan sebagainya, list view, column. Untuk di bawahnya, di sini kita juga import. Saya juga import hal hasil. Nah, karena pada saat nanti input rumus, nanti hasil dari perhitungan inputan tersebut akan ditampilkan pada page hasil. Jadi penampilan hasil dari inputan itu diatur pada page hal_hasil.dart. Jadi di sini nanti diaturnya. Nah, makanya dari itu sangat penting kita juga import page hal_hasil.dart ini. Selanjutnya masih menggunakan status widget dengan kelas rumus. Dan di sini saya menginputkan variabel sisi yang awalnya bernilai 0 dan tipenya int. Di sini juga bisa ganti dengan tipenya dab, boleh saja. Tapi di sini saya menggunakan tipe int atau bilangan bulat ya. Kalau dab itu untuk bilangan desimal. Lalu selanjutnya ada container. Nah, pada container ini di sini ada list view. Nah, list view ini apa? Jadi pada list view ini itu fungsinya untuk menampung banyak widget, ya, banyaknya widget. Jadi karena saya menggunakan children dan untuk menampilkan widget yang saya buat secara vertikal nantinya, maka saya menggunakan list view. Jadi di sini juga boleh menggunakan kolom ya. Jadi list view sama kolom ini sebenarnya sama, cuma namanya ya yang berbeda ya. Jadi cara kerjanya itu sama, kayak hampir sama dengan kolom di sini. Kalau diganti pakai kolom ini bisa juga. Ini C-nya huruf besar ya. C kolom. Bisa juga diganti pakai kolom, nggak error dia. Dan kalau di save hasilnya juga sama. Jadi yang mana aja boleh diimplementasikan. Selanjutnya pada children kita punya widget dan kita juga punya container. Kita atur paddingnya semuanya 20. Jadi top, bottom, right, left itu 20. Nah, selanjutnya di sini ada kolom. Dan pada widget, di dalam widget kita mempunyai text field. Nah, pada text field ini fungsinya untuk sebagai text control ya, yang memungkinkan user dalam menginput teks. Jadi text field ini fungsinya untuk nanti menginput angka yang akan kita olah. Jadi untuk jadi di sini untuk menginput teks di sini. Teks, angka, dan lain sebagainya yang nanti kita olah nantinya. Jadi karena kita menggunakan sisi sebagai int, maka di sini input teksnya jadi int. Di inputnya int dengan tipe keyboardnya itu number. Tidak mungkin kan sisi kita menginputkan sisi yang kita inputkan adalah huruf, yaitu huruf A, B, itu tidak mungkin kan. Jadi kita atur number di sini. Pasti kita inputnya number. Apakah isinya nanti 4 atau 2, 1 dan sebagainya. Kita menggunakan number. Max length. Nah, max length ini untuk mengatur
batas inputan kita. Seberapa banyak sih nanti angka yang bisa kita inputkan gitu. Pada saat input 1, 2, 3, 4, 5. Dia hanya bisa 5 angka aja, 5 number aja yang bisa kita inputkan. Kalau 6 nggak bisa. Misalnya ini kita coba untuk menentukan lagi satu nomornya, 6. Nah, tidak akan dibaca dia. Jadi tetap nanti dibacanya 5. Tetap dibacanya 5. Jadi untuk teksnya ini center, untuk teks inputnya ini satu center, ini boleh saja bisa left, right, dan lain sebagainya. Untuk style di sini fontnya 16. Nah, di dalam dekorasi ini pada input decoration ini kita menggunakan label teks. Nah, label teks ini berfungsi untuk menambahkan kata sisi di sini ya. Ini untuk menambahkan kata sisi pada kolom inputnya. Suffix. Jadi suffix ini adalah satu teks yang muncul sebelum kita input. Jadi tulisan CM ini sudah muncul pada tempat pada saat kita ingin input teks. Untuk border di sini pada text field-nya kita isi border, kita bisa isi border. Nah, di border ini saya atur 10, jadi biar agak ada lengkung gitu ya, biar nggak monoton. Jadi saya menggunakan border radius sirkuler, nilainya 10. Hint text ini untuk mengisikan teks sebelum kita input. Jadi setelah nanti kita input, teksnya itu akan hilang. Contohnya, nah, jadi kan hint teksnya itu input sisi. Jadi ketika kita sekarang mau input angka 2, misalnya, jadi hint teksnya itu hilang dia. Tulisan hint teksnya hilang. Nah, sedangkan suffix itu masih. Itu perbedaan suffix dan hint teks. Selanjutnya pada container. Di container ini mungkin fungsinya ini untuk mengatur raise button, sepenuhnya nih mengatur raise button ya. Mana raise button yang kita punya tulisannya hitung persegi. Di sini pada tampilan ini warna kuning, itu namanya raise button. Raise button, kita juga atur marginnya, left, right, dan bottomnya. Kita atur, kita panggil fungsi raise button. Nah, on press. Jadi apa ini fungsi on press? Ketika kita mengeklik tombol raise button itu, maka nanti akan menuju ke page yang lainnya. Jadi tapi fungsi on press ini untuk menambahkan aksi ketika kita mengeklik raise buttonnya. Nah, aksi yang saya buat di sini, saya definisikan dulu aksinya, yaitu membuat variabel var pindah. Nah, variabel var pindah ini sebagai root untuk menuju ke kelas hasil. Jadi var pindah ini sebagai root untuk menuju ke kelas hasil. Ini saya definisikan kelasnya hasil, nama kelasnya hasil. Nah, bisa dilihat pada hal hasil, karena nanti kan kita import ke pick hal underscore hasil dot. Pada di sini kalau kita periksa, jadi di sini kita punya kelas hasil di sini. Nah, maka kita sesuaikan juga pada input rumusnya di sini. Pada saat kita tekan tombol raise button-nya, hitung persegi gitu ya. Nanti akan otomatis kita menuju ke kelas hasil. Nah, di sini sisi. Jadi sisi ini ya tergantung nanti nama variabelnya, variabel inputannya. Dan sisi ini kita sesuaikan juga di sini variabel pada hasilnya. Setelah itu, nah dalam navigator of push ini, nah fungsi push navigator push inilah yang fungsinya untuk memindahkan page kita yang sekarang ke page selanjutnya atau page hasil
Jadi navigator itu sebuah navigasi untuk berpindah dari suatu halaman ke halaman lain dengan perintah push ini. Dengan rootnya pindah ya. Sudah kita atur dengan nama rootnya pindah. Nah, sudah itu sudah mengatur bagaimana jalannya ketika kita mau mencet atau klik tombol rest button-nya. Ini kita atur desainnya, warnanya Ember Essence, ini warna kayak kuning gitu ya. Teksnya white, putih, dan teksnya ini hitung persegi. Jadi pada tombol rest button ini kita isikan teks hitung persegi. Stylenya ukurannya 15, font weight-nya bold. Nah, sudah itu. Ini bisa dilihat sekali lagi hasil dari view yang diatur pada pek_hal_rumus.dat. Selanjutnya, ketika kita input misalnya 5, kita akan menuju ke pek_hal_hasil.dart pada persegi saja nih ya, khususnya. Nah, misalnya kita udah klik nih rest buttonnya, kita klik. Nah, jadi langsung nih muncul, kita tampillah ini pek_hal_hasil.dart-nya. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk penjelasannya, kita seperti biasa import dulu material.dart-nya. Kita pakai stateless widget juga, dan nama kelasnya hasil. Di sini kita sudah sesuaikan pada bagian input rumusnya, nama kelasnya hasil pada rootnya. Nah, pada hasil ini kita membutuhkan yang namanya variabel juga untuk menampung nilai inputan yang sudah diinput pada hal rumusnya, pada hal_rumus.dart-nya. Jadi kita membutuhkan variabel untuk menampung inputannya. Jadi variabelnya sama aja, saya namakan sisi, final sisi. Nah, pada widget ini, widget build-nya, di sini saya mengatur variabel luas dan keliling. Karena pada saat input sisi, nanti yang langsung ditampilkan itu adalah yang kita ingin tampilkan adalah informasi luas dan kelilingnya, bukan? Itu yang utama. Jadi di sini saya membuat variabel luas bertipe int juga, kita samakan dengan tipe sisi, tipe variabel sisi. Keliling juga tipenya int. Nah, di sini untuk input rumusnya pada luas, rumus persegi kan sisi kali sisi, jadi kita inputkan sisi kali sisi. Begitu juga dengan keliling, rumusnya kan sisi tambah sisi, jadi saya singkat aja 4 kali sisi. Nah, selanjutnya di sini untuk penjelasan desainnya. Yang pertama kita panggil scaffold, F-bar, dimana nanti judulnya di tengah-tengah, background colornya orange, kapasitasnya nilainya 900. Kalau misalnya orange saja, ini warnanya mungkin agak cerah ya. Nanti warnanya biar agak gelap-gelap gitu, maka kapasitasnya 900. Jadi warna orange-nya lebih dark dia. Selanjutnya untuk teksnya hasil. Tulisnya hasil. Pada body, kita punya container, kita punya box decoration. Nah, di box decoration ini kita mengatur perbedaan warna ya, linear gradient ini. Kita membuat perbedaan warna, jadi nggak orange aja semuanya, jadi kita atur nanti. Seperti ini misalnya kita punya warna yellow yang kapasitasnya 900 dan yellow dengan kapasitasnya 400. Jadi di sini kita menggunakan 2 campuran warna, biar nanti desainnya lebih menarik. Nah, top right ini jadi
dimulai dari top right ya. Bagiannya dari top right. Misalnya nih, yellow-nya 900. Maka warna yellow yang kapasitasnya 900 ini berada pada posisi top right. Nah, untuk selanjutnya di bawah-bawahnya lagi, semakin jauh dari top right, maka warnanya akan seperti sampai ke yellow dengan kapasitas 400. Lalu selanjutnya di kolom kita punya cross axis alignment start. Jadi tulisannya biar di start ya. Jadi tulisannya nanti di sebelah kanan. Kalau misalnya kita hilangkan, tulisan detail inputnya akan ada di tengah. Selanjutnya kita punya expand container, kita punya box decoration. Nah, box decoration nanti untuk mengatur desainnya agar nanti pada saat kita menampilkan detail inputan, di sana kita akan membuat desain di mana nanti warnanya putih. Maka kita set colornya white. Jadi kayak kita membuat container ya, yang nanti warnanya putih gitu. Dan di decoration ini untuk mengatur border radiusnya. Nah, border radius ini kita atur circular, nanti agar biasanya ada kayak lengkung-lengkung gitu ya. Nanti ada variasi. Jadi nilai circularnya itu 60. Pada top left dan top right-nya masing-masing radius circularnya saya atur 60. Selanjutnya di bawahnya ada padding, insert all 20. Nah, di sini single cheat scroll view seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk biar nggak ada tulisan overload di bawahnya. Biar nggak ada error garis-garis kuning. Sehingga sangat penting untuk menambahkan single cheat scroll view. Misalnya pada kolom kita membuat container. Kita buat container di sini. Nah, di container ini, disinilah tempat kita untuk menampung kontainer lainnya. Ini ada gambar, teks, input sisi, teks rumus luas, rumus keliling, dan lain sebagainya. Nah, pada kontainer pertama kita isi dengan gambar sisi. Pada kedua kita isi dengan inputan sisi teksnya. Dan dimana inputan sisi ini mengatur inputan sisi yang kita inputkan sebelumnya gitu, untuk memperlihatkan variabel sisi yang kita input sebelumnya. Nah, kita mau manggil ini $sisi. Selanjutnya menampilkan rumus luas. Di sini kita atur kita atur di sini sisi kali sisi, karena rumus luas kan sisi kali sisi. Dan rumus keliling juga sama. Bawahnya kita tampilkan rumus keliling, yaitu 4 kali sisi. Nah, setelah itu untuk menampilkan hasilnya kita bedakan desainnya. Ini kontainernya kita beri warna. Jadi kita beri warna amber di sini kontainernya. Untuk menampilkan hasil luas dan hasil kelilingnya. Kita punya color amber. Jadi saya atur height dari kontainernya 50. Nah, ini margin edge insert symmetric. Nah, symmetric ini untuk mengatur batas jarak ya antara sisi terluar dari view, yaitu yang horizontal itu 50. Juga sama, kita tampilkan teks, kita tampilkan variabel luasnya.
Di lambangnya dolar, Jadi seperti ini juga bisa sebenarnya. Nggak ada tanda kurung, tanda kurung kurawal, sama aja. Cuma ini nanti biar lebih memperjelas gitu ya. Kita diisiin kurung kurawal. Pada keliling juga sama. Dan begitu juga seterusnya. Pada keliling juga sama. Font size-nya, weight-nya bold. Ini hasilnya. Nah, untuk inputan yang lain, seperti segitiga, lingkaran, untuk segitiga juga sama. Di sini cuma kita edit variabelnya saja. Pada segitiga saya atur di bagian hal materi atau Pada segitiga saya atur pada hal underscore rumus 3 dot dart. Nah, di sini yang bedanya di sini cuma ini variabelnya sama nama kelasnya. Nah, variabelnya di sini saya gunakan double, tipenya double. Karena rumus segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi variabelnya sih saya atur pakai double. Atau nanti hasilnya desimal ya. Pakai double, di sini on change-nya double. Untuk label teksnya juga bisa diubah pakai alas. Deskripsinya, sufiksnya tetap senti. Hand text-nya kita ganti dengan input alas. On change, pada tinggi kita atur dengan double. Label teksnya tinggi. Hand text-nya input tinggi. Lalu pada res button, kita punya variable root untuk mengarahkan ke halaman hasil inputan dari segitiga. Jadi di sini kita mengarahkan ke kelas hasil 3. Ini A, ini T, jadi ini sesuai dengan ini alas, ini tinggi, ini sesuai, ini kita sesuaikan dengan variabel inputan yang sudah saya buat atau kita buat di bawah kelasnya. Sudah itu nanti pada res buttonnya tulisnya hitung segitiga. Jadi intinya cuma ngubah-ngubah itu aja. Pada dasarnya sama kayak persegi yang sudah terjelaskan tadi. Dan pada lingkaran juga seperti itu. Lingkaran diatur pada hal rumus 4 ya. Di sini hal rumus 4-nya kita buka yang ini. Di sini kita juga membutuhkan inputan jari-jari karena rumus luas kan 2 PR kuadrat ya. Dan kelilingnya juga 2 PR kuadrat, maka kita membutuhkan jari-jari di sini. Dan nama jari-jarinya pasti double. Karena nanti kan pi itu kan nilainya 3,14. Jadi otomatis nanti hasilnya pasti akan berupa angka desimal, maka inputannya juga saya atur dengan double. Jadi di sini juga kita atur dari awal ya, on change-nya double, label teksnya jari-jari, suffix-nya sama, hand text-nya input jari-jari. Pada root ini akan menuju ke hasil 4. Nah, ketika res buttonnya dipencet nanti pada tab bar lingkaran nanti akan muncul nanti hasilnya pada kelas hasil 4. Jadi nanti terhubung ke hasil 4. Jadi hasil 4 yang ini ya. Terhubung nanti di sini. Dan nanti hand text-nya sama teks dari res buttonnya itu hitung lingkaran. Dan nanti hasilnya akan di hasil 4. Untuk hasilnya itu juga sama. Kita definisikan kelasnya. Ini hasil 4 ini nama kelasnya, dan R ini adalah jari-jari. Jadi R ini nanti berfungsi untuk menampung inputan
jari-jari yang sudah kita input sebelumnya. Jadi sebagai variabel menampung inputan, dan luas dan kelilingnya juga tipenya double. Jadi selebihnya juga sama, penampilannya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang selanjutnya saya akan coba semuanya. Setelah menjelaskan shortcut-nya, saya akan coba mendemo aplikasinya. Jadi nama proyeknya tadi kan proyek UTS. Nah, kita mempunyai 4 menu, ada materi, ini untuk input persegi, untuk segitiga, dan lingkaran. Pertama pada persegi, di sini kita bisa baca materinya, submaterinya ada pengertian persegi, rumus luas dan keliling persegi, dan juga ada materi segitiga, dan rumus luas dan keliling segitiga. Di sini juga ada lingkaran dan rumus luas dan keliling lingkaran. Jadi, sekali lagi ini pakai scroll view ya. Scroll view agar nanti di bawahnya tidak ada garis kuning atau error. Dan sehingga kita bisa men-scroll ini materi-materinya. Selanjutnya pada input persegi, misalnya kita input sisinya 2. Selesai, lalu kita hitung. Jadi ini tampilannya. Input sisinya 2, rumus luasnya tadi kan 2 kali sisi ke sisi, sehingga rumus luasnya 2 kali 2. Rumus kelilingnya tadi kan 4 kali sisi, maka di sini 4 kali 2. Luasnya 4 dan kelilingnya 8. Jadi ini sudah sesuai. Lalu pada segitiga, alasnya misalnya kita input 5 dan tingginya kita input 8. Nah, kalau kita hitung sebelumnya 8 kali 5 kan 40 dibagi 2, 20. Jadi nanti luasnya 20. Coba ya. Hitung segitiga. Nah, ini alasnya sudah sesuai. Kita tadi sesuai yang kita inputkan. Alasnya kita 5. Tinggi yang kita inputkan tadi 8. Ini sudah sesuai. Rumus luasnya kan setengah dikali alas kali tinggi. Ini rumus luasnya sudah dimasukkan. Setengah dikali 5 kali 8. Rumus kelilingnya juga karena segitiga sama sisi. Jadi alasnya cuma ditambahkan saja sebanyak 3 kali. Jadi 5 tambah 5 tambah 5. Luasnya 20 dan kelilingnya 15. Untuk lingkaran, misalnya jari-jarinya kita inputkan 1. Nah, ini sudah sesuai juga, jari-jarinya sudah sesuai yang seperti yang kita inputkan, yaitu 1. Rumus luasnya pi r kuadrat, jadi pi-nya itu 3,14, jadi 3,14 dikali 1 dikali 1, luasnya 3,14. Dan kelilingnya 2 dikali pi r, jadi 2 dikali 3,14 dikali 1, maka kelilingnya 6,28. Ini pakai tipe variabelnya DAP, makanya kita bisa isi koma di sini. Seperti itu. Dari demo aplikasinya, semoga aplikasi ini bisa saya kembangkan atau saya tambahkan fitur-fiturnya, tidak hanya untuk persegi, segitiga, dan lingkaran, tapi nanti bisa ditambahkan lebih banyak bangun datar yang lainnya. Jadi untuk proyek UTS kali ini, untuk demo aplikasi kalkulator bangun datar, saya cukupkan. Untuk penjelasan saya yang kurang lengkap atau kata-kata yang kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.